Assalamualaikum Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imelda Teftae, Prodi Psikologi Kristen semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai psikologi lintas budaya. Nah, di sini psikologi lintas budaya ialah cabang ilmu yang terutama menaruh perhatian di pengajian banyak sekali kemungkinan berbatas-batas pengetahuan dengan mempelajari orang-orang berasal dari banyak sekali budaya yang tidak sinkron. Dalam arti sempit, psikologi lintas budaya secara sederhana hanya berarti melibatkan unsur latar belakang keragaman budaya yang berbeda dalam memaknai hal psikologi. Dalam arti luas, psikologi lintas budaya terkait dengan pemahaman atas apakah kebenaran serta prinsip-prinsip psikologi bersifat universal atau berlaku bagi semua orang pada seluruh budaya, ataukah spesial budaya, atau kultur spesifik, ataukah berlaku bagi orang-orang eksklusif. Psikologi lintas budaya artinya kajian mengenai persamaan dan disparitas pada fungsi individu secara psikologi pada aneka macam budaya dan kelompok etnik, tentang korelasi hubungan di antara ubahan psikologi serta sosial budaya, ekologis serta ubahan biologis, dan tentang perubahan yang berlangsung pada ubahan-ubahan tadi. Berdasarkan Segal, Dasen, dan Porting 1990, psikologi lintas budaya merupakan kajian ilmiah mengenai perilaku manusia dan penyebarannya, sekaligus memperhitungkan cara perilaku itu dibuat serta dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial serta budaya. Pengertian ini mengarahkan perhatian pada hal-hal pokok, yaitu keragaman perilaku insan pada dunia dan kaitan antara perilaku individu menggunakan konteks budaya tempat sikap terjadi. Yang berikut tujuan dari psikologi lintas budaya adalah ingin menguji kerampatan atau generatif pengetahuan dan teori psikologi yang ada. Tujuan ini pernah diajukan oleh J.W. Whiting bahwa ia menggunakan psikologi lintas budaya dunia melalui penggunaan data beragam orang seantero dunia semata-mata untuk mengaji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Sedangkan Dawson mengajukan tujuan ini ketika mengatakan bahwa psikologi lintas budaya dirancang agar kesahihan universal teori-teori efektif psikologi dapat dikaji secara lebih efektif. Pandangan ini lebih jauh digunakan oleh Segal dan kawan-kawan.
bahwa mengingat pentingnya budaya dan bagai suatu penentu perilaku, para psikologi wajib menguji kerampatan lintas budaya dari asas-asas mereka sebelum menetapkan asas-asas itu. Mereka sebelum menetapkan asas-asas itu, tujuannya pertama ini disebut tujuan membawa dan menguji. Pertama atau transport and test goal, di mana maksud dari tujuan ini adalah bahwa sang psikologi berusaha membawa hipotesis dan temuan mereka ke lingkungan budaya lain untuk mengaji daya terapannya dalam kelompok budaya lain, atau malahan semua manusia. Nah, 13 pendapatan ini juga diperkuat oleh Matsumoto bahwa psikologi lintas budaya berbeda dari psikologi tradisional, di mana psikologi lintas budaya ingin mengaji batasan-batasan di mana psikologi atas pengetahuan yang diperoleh psikologi tradisional dengan memeriksa apakah sesuatu pengetahuan tersebut dapat diterapkan atau dapat dari berbagai orang dengan berbagai latar belakang kultur yang berbeda. Yang berikutnya adalah hubungan psikologi lintas budaya. Hubungan psikologi lintas budaya dengan disiplin ilmu lainnya dalam individu sebaiknya pada belahan, karena gambar dapat menunjukkan ranah atau dominan. Khas psikologi yang sejak awal memang menelaah fenomena dalam aras individu atau termasuk inter dan interindividu. Dari disiplin ilmu yang beraras populasi ini, psikologi lintas budaya dapat menarik sejumlah informasi substansial. Informasi ini dapat dikembangkan untuk memapan konteks umum perkembangan ilmu psikologi, berfungsinya individu, dan pemahaman terhadap variasi perilaku individu yang tampil dalam populasi beragam budaya. Yang berikut pentingnya mempelajari psikologi lintas budaya. Seiring juga dengan mengenalinya dunia akibat globalisasi, kapitalisme, dan perkembangan teknologi informasi, maka kemungkinan bertemunya antara orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula. Pertemuan yang tidak lagi harus real secara simbolis fisik, melainkan dapat melalui media simbolis tradisional, seperti telepon, televisi, atau internet. Pertemuan ini bukan hanya pertemuan antara
orang per orang semata, namun juga pertemuan antara budaya. Tentunya sekarang bukan hanya sekedar pemecahan masalah, namun lebih ke pemahaman dan kesadaran terhadap budaya-budayanya orang lain yang akan mewujudkan kemampuan beradaptasi, menerima perbedaan, membangun hubungan yang luas, dan juga mengatasi konflik interpersonal dan memenangkan globalisasi. Psikologi juga merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia, tentu harus turut mengkaji dan mengembangkan penelitiannya. Pada masalah ini, pula dan mengembangkan penelitiannya pada masalah ini, manusia serta perilakunya dalam hubungan lintas budaya. Psikologi harus mengembangkan suatu pengembangan baru, pendekatan psikologi lintas budaya, pendekatan sebagai bagian dari proses tanpa henti membangun ilmu psikologi. Sekian dan terima kasih.